Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah kita mulai ya untuk mentadaburi Al-Quran surat Al-An'am. Saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Wama dan tidak ada ala atas ya allazina orang-orang yang yattaquna mereka bertakwa min dari hisabihim perhitungan mereka min dari syai'in sesuatu pun walakin akan tetapi zikra memberi peringatan la'allahum supaya mereka yattaqun mereka bertakwa. Nah, jadi surat Al-An'am ayat 69 Allah menegaskan bahwa orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa. Nah, artinya di sini dosa-dosa orang lain ya, maka tidak ada tanggung jawab ya bagi orang yang bertakwa itu untuk istilahnya menanggung dosa orang lain ya, maka saat kita kembali nanti kepada Allah itu benar-benar ya akan memikul dosa-dosa kita sendiri. Jadi kalau kita misalnya ada yang bermaksiat ya atau apalagi masih banyak yang kafir misalnya, maka bagi orang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun ya atas dosa-dosa mereka. Tetapi nah di sini Allah tegaskan punya kewajiban ya, kewajiban sebagai orang yang beriman bertakwa adalah mengingatkan. Jadi tugas kita ya kalau kita misalnya ada saudara atau ada kenalan ataupun tetangga siapapun yang kita sekitar kita, berarti itu adalah kewajiban kita ya untuk mengingatkan agar mereka bertakwa. Nah, terkhusus kalau kita sebagai orang tua ya, maka tanggung jawab kita adalah kepada anak-anak kita ya, bagaimana senantiasa kita tidak pernah letih ya, tidak boleh letih, tidak boleh berputus asa sampai hayat, bahkan ya sampai akhir hayat. Maka selama kita melihat kemungkaran ya di depan mata kita, apalagi tadi adalah anak kita, keluarga kita, cucu kita ya, maka kewajiban kita adalah mengingatkan ya, mengingatkan agar mereka sungguh-sungguh bertakwa. Bertakwa itu artinya kita sudah tahu ya bahwa bersungguh-sungguh sedaya upaya menjalankan seluruh perintah Allah ya. Yang wajib berarti tidak ada tawar-menawar ya, harus ya dilaksanakan. Yang sunnah tentunya diupayakan supaya tidak rugi ya, dan yang haram maka kita juga peringatkan wajib ditinggalkan ya. Kemudian yang mubah, nah hal-hal yang mubah maka sedaya upaya itu juga jangan kelebihan ya, jangan yang tidak bernilai terus ya disia-sia. Nah, maka kita berusaha waktu-waktu kita isi dengan amalan-amalan yang sunnah. Nah, misalnya seperti ya kemarin saya contohkan kalau kita membaca WhatsApp misalnya ya, kalau cuman pesan-pesan nggak jelas misalnya, maka itu WhatsApp itu kan pada dasarnya mubah saja hukumnya ya. Namun kalau kita misalnya di situ kita mengakses ya, membaca yang bermanfaat misalnya ya tentang keislaman, kajian Islam, maka itu menjadi pahala nantinya, pahala sunnah ya. Nah, kalau di situ malah grupnya misalnya gosip ya, nah maka nanti kita lihat di sini ya perintah Allah. Kalau misalnya di grup itu kok banyaknya gosip misalnya ya, maka kita disuruh menjauhi ya untuk majelis yang seperti itu. Kalaupun memang kita misalnya bisa mendakwahi itu lebih bagus, menegur ya. Namun kalau kita tidak mampu, maka kita lebih baik meninggalkan ya, meninggalkannya dalam artian tidak usah ikut menimbrung lah ya. Nah, kalau perlu, kalau memang sudah parah sekali, bisa jadi kita juga harus keluar dari grup itu ya, karena di sini nanti kita melihat ya larangan Allah untuk membersamai orang-orang yang melakukan dosa ya. Nah, jadi bertakwa tadi ya berarti kita memerintahkan mengingatkan ya orang-orang di sekitar kita terutama ya untuk bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, kemudian tadi menjauhi larangan Allah. Nah, maka kita tidak boleh tadi
Walaupun anak kita mungkin sudah berkeluarga, bahkan sekalipun ya mereka sudah berkeluarga, kalau kita melihat di situ anak kita mungkin salah jalan ya, maka kita sebagai orang tua wajib ya untuk mengingatkan. Nah, sebagai ibu tentunya banyak ya tugas kita. Misalnya anak kita sudah berkeluarga ya, dikit-dikit misalnya dia mengeluh misalnya tentang suaminya misalnya. Maka sebagai orang tua kita harus tahu dulu permasalahannya ya, benar-benar kita gali. Jangan-jangan anak kita yang salah ya, jangan sampai kita langsung emosi gitu ya. Banyak ya Bu ya kalangan orang tua yang kadang tidak paham dengan agama, malah dia terus saja mendukung anaknya. Bisa jadi permasalahan itu bisa jadi berawal dari anak kita. Nah, maka dari itu sebagai orang tua yang bijak, kita jangan harus netral ya dalam mengatasi permasalahan anak kita, walaupun itu anak kandung kita ya. Maka kita harus benar-benar menggali dulu informasinya ya, baru kita memutuskan. Siapa tahu ya suaminya itu tidak peduli misalnya gara-gara memang anak kita kurang bisa ya sebagai istri misalnya untuk mentaati suaminya mungkin, atau dia kurang bisa melayani. Nah, jadi dalam hal ini kita tetap ya sebagai orang tua untuk senantiasa membimbing, mengingatkan anak kita untuk bertakwa kapanpun, bahkan sampai akhir hayat kita ya. Nah, bukan berarti kita juga istilahnya mencampur campur tangan ya dalam masalah keluarga mereka. Ini kalau benar-benar kita melihat misalnya ya atau mendengar misalnya, maka kita wajib di situ untuk mengingatkan. Namun ya kalau kita sudah mengingatkan ya, ternyata mereka tidak mau berubah ya, maka di sini Allah memberikan kita bahwa tidak ada dosa bagi kita ya ketika kita sudah berusaha maksimal ya mengingatkan, mengajak ke jalan yang lurus, namun tetap dia tidak mau ya menerima nasihat kita, maka tidak ada kewajiban, tidak ada dosa bagi kita ya terhadap kesalahan mereka. Nah, sebagaimana kita mengingat ya bagaimana upaya Nabi Nuh ya kan ya berusaha untuk supaya anaknya ya Kan'an itu untuk beriman ya, tapi sampai terakhir pun ya saat banjir itu ya mau diselamatkan pun dia tidak mau ya, dari musibah dunia pun dia tidak mau ya, apalagi musibah di akhirat. Jadi benar-benar ya seorang nabi pun ternyata ini menjadi contoh ya bagi kita, ternyata di balik cerita itu juga contoh bagi kita bahwa masalah hidayah ya itu memang kuasa Allah, kita tidak kuasa sama sekali ya, bahkan anak kita sendiri pun kita tidak kuasa. Sehingga di sini Allah mengingatkan kita hanya wajib mengingatkan saja. Namun perkara dia mau berubah atau tidak, kita tidak menjadi tanggung jawab lagi. Nah, itu ayat 69. Karena di sini Rasulullah memang menghadapi ya orang-orang kafir, bahkan di antara orang kafir itu kan ada paman beliau Abu Thalib ya, kemudian paman beliau Abu Lahab ya, itu juga paman beliau ya. Nah, sampai meninggal mereka termasuk orang-orang yang kafir. Nah, karena itu ini merupakan hiburan juga bagi Rasulullah untuk tidak terlalu bersedih ya, karena sudah berupaya untuk berdakwah namun tidak diterima. Kemudian ayat 70, wazaril ladzina takhazu dinahum la'iban wa lahwan wa garrathumul hayatud dunya wazakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi' wa in ta'dil kulla adlin la yu'khaz minha ulaika allazina ubsilu bima kasabu lahum syarabum min hamimin wa azabun alim. Bukan wakaf lazim ya, jadi kita diulang. Jadi ada juga mim itu yang wakaf lazim maka wajib berhenti, dan ada juga yang mim di sini adalah masuk ya, gunnah. Wa azabun alimum bima kanu yakfurun. Nah, yang di sini mimnya tadi adalah gunnah ya Ibu-ibu, jadi kita masuk ya, mendengung. Nah, kemudian di sini kita lihat ayat 70, wazaril lazi, dan tinggalkan olehmu orang-orang yang
Attahazu, mereka menjadikan dinahum, agama mereka, laiban, sebagai permainan, walahwan, dan senda gurau, wagarrathumu, dan telah menipu mereka al-hayatu, kehidupan ad-dunya, kehidupan dunia. Wazakir, dan peringatkan olehmu bihi, dengannya, antu besala, agar tidak dibinasakan nafsun, setiap jiwa, bima, karena apa yang kasabat, dia kerjakan. Laisa, tidak ada laha baginya, min duni, dari selain, min dunillah, dari selain Allah, waliyun, pelindung, wala, dan tidak ada syafi'un, pemberi syafaat, wa in ta'dil, dan jika dia menebus, kulla, segala adlin, tebusan, la, tidak akan yu'haz minha, diambil atau diterima darinya. Ulaika, mereka itu, allazina, orang-orang yang ubesilu, mereka dibinasakan, bima, karena apa yang kasabu, mereka telah kerjakan. Lahum, bagi mereka, syarabun, minuman, min, dari hamimin, air mendidih, wa azabun, dan siksa, alimun, yang sangat pedih, bima, karena apa yang kanu, mereka adalah yakfurun, mereka adalah kafir, ya di sini. Nah, kemudian ayat 70 ini tadi ya, Allah memerintahkan kita tadi sebagaimana di awal untuk meninggalkan ya orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Nah, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran, agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dan dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Nah, jadi tadi di sini kita diperintahkan untuk meninggalkan ya orang-orang yang membuat agama itu sebagai permainan ya, senda gurau. Nah, kan ada kadang Bu ya kita melihat ya perkumpulan orang-orang yang suka mengolok-olok ya tentang Islam ya. Kemudian mengolok-olok syariat, mengolok-olok Al-Quran, mengolok Rasulullah ya. Maka di sini kita diperintahkan untuk menjauhi mereka. Nah, karena kalau kita masih ya membersamai mereka, maka kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf di situ, nah maka kita bisa digolongkan menjadi kelompok mereka. Nauzubillah min zalik ya. Jadi kalau ada orang yang berkumpul mengolok-olok ya, kita mungkin lihat Bu ya konten-konten kadang di YouTube tuh ada orang-orang yang sengaja ya menjadikan konten itu untuk meraup keuntungan ya. Bahkan baru-baru kemarin juga ada yang mengaku sebagai nabi ya, kemudian kadang mengolok-olok ya Al-Quran. Nah, dan yang baru-baru ini kan yang menggambar kartun Nabi Muhammad ya, orang Prancis ya kalau tidak salah ya Bu ya, saya lupa itu siapa namanya. Dan dia kan meninggal ya, kecelakaan tragis sangat mengenaskan. Nah, jadi di dunia saja sudah Allah perlihatkan ya akibat dari orang-orang yang mengolok-olok Rasulullah ya. Jadi Rasulullah digambarkan dengan kartun yang sangat mengolok-olok di situ ya, digambarkan yang pecinta seks begitu ya. Kemudian yang dia kejam karena membawa pedang dan segala macam. Nah, itulah kadang ya orang-orang kafir itu menganggap Islam itu sangat buruk ya. Nah, maka di sini ada juga kadang di kalangan orang Islam sendiri ya, mereka melihat misalnya orang yang mengamalkan sunnah ya, ada kan ya untuk laki-laki itu disunahkan untuk mengangkat kainnya itu di atas mata kaki ya. Nah, celana cingkrang begitu. Nah, itu kan memang sunnah ya, atau memanjangkan jenggot misalnya. Nah, maka ada yang dijadikan olok-olokan. Nah, itu nauzubillah min zalik ya, Allah sangat murka. Nah, jangan sampai kita berada di perkumpulan tersebut. Kalaupun memang kita di situ untuk berdakwah, itu
bisa ya, tetapi jangan sampai kita terikut ya untuk mendiamkan mereka. Nah, karena diam saja kalau kita tidak ada upaya bisa digolongkan nanti menjadi kelompok mereka. Nah, maka sebaiknya di sini Allah perintahkan kita tinggalkan ya mereka itu, kita jauhi. Karena setan itu luar biasa ya Bu ya, dia akan berupaya untuk menarik kita menjadi kelompoknya. Dan kita ingat hadis Rasulullah bahwa seseorang itu sangat tergantung dengan temannya. Nah, ketika temannya itu penjual minyak wangi, maka dia akan kecipratan wangi ya. Setidaknya adalah bau-bau wangi setelah dia berpisah dengan temannya ya. Begitu juga kalau temannya itu pandai besi di dalam hadis Rasul, maka bisa jadi juga dia akan bau arang, bau hangus gitu ya. Nah, begitulah teman itu sangat hati-hati sekali bisa menyebabkan seseorang itu bisa berpaling dari hidayah. Nah, kita sudah tahu bahwa hidayah itu merupakan karunia yang sangat besar Bu ya, karunia yang sangat besar. Termasuk hari ini kita juga diberikan Allah karunia ya semangat menuntut ilmu, maka itu merupakan rezeki yang sangat besar ya dan patut kita syukuri. Nah, jangan sampai ajakan-ajakan yang lain misalnya ngajak apa teman yang lain akhirnya kita meninggalkan ya untuk menuntut ilmu misalnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang harusnya bisa kita laksanakan. Nah, di sini senda gurau tadi ya permainan. Jadi agama itu jangan sekali-kali diolok-olok ya, jangan sampai dijadikan bahan lawakan ya. Karena ada memang ya, kadang itu yang stand up komedi, saya lihat apa itu sepintas kadang pengen tahu ya, seperti apa sih dunia saat ini. Nah, jadi kita juga kadang kepada anak muda itu bisa berdakwah ya. Saya dalam rangka kadang ingin tahu karena mengajar SMA itu kan anak-anak ya, anak-anak muda. Saya kadang melihat tingkah laku anak-anak agak bingung nih kenapa anak-anak sekarang kok kayaknya kemarin tuh sempat ya ibu-ibu kok pada profilnya mohon maaf nih ya gambar banteng gitu ya. Nah saya juga heran ini ada apa anak-anak ini kok pada mengidolakan partai banteng gitu ya. Nah akhirnya saya tanya aja anak-anak ada apa ya kok kalian kayaknya favorit itu partai itu tahu nggak kenapa? Asik aja Bu katanya seru. Nah ternyata katanya di Twitter itu sempat viral ya meme gitu ya yang Ronaldo ya kalau tidak salah. Messi ya Bu ya, saya kurang tahu juga pemain sepak bola ya, idola anak-anak itu katanya dibuat meme pakai baju banteng itu. Jadi anak-anak tuh kayaknya idola gitu ya, gara-gara idolanya pakai baju itu. Nah itu kan sesuatu yang kadang kita tidak paham ya sebagai orang tua. Makanya saya konfirmasi dulu, baru saya jelaskan anak-anak tidak semudah itu kita asal-asal comot gitu gara-gara cuma lucu-lucuan, tapi kita harus paham itu ada apa termasuk partai itu juga kita harus ketahui ya, jangan asal kita mengidolakan karena di sisi Allah nanti kita akan dimasukkan kelompok mereka ya kalau kita tasabuh ya bil kufar kata Allah, artinya meniru-niru ya orang-orang kafir, orang-orang munafik misalnya ketika kita mengikuti mereka maka kita akan dikelompokkan nanti bagian mereka nauzubillah summa nauzubillah. Jadi saya menyadarkan anak-anak itu untuk tidak asal saja berkata berbuat termasuk memasang status kadang ya memasang profil itu kita harus berpikir ya apakah ini Allah ridha atau tidak gitu karena ketika sudah balik berarti kita udah dikenai hukum ya tentang apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat ya. Nah, jangan sampai tadi dijadikan bahan candaan apalagi kalau tentang Rasulullah, tentang Al-Qur'an, tentang Islam ya, tentang agama. Maka Allah tegaskan ya mereka yang menjadikan agama ini tadi sebagai permainan ya, sebagai senda gurau, mereka itu telah tertipu kata Allah oleh kehidupan dunia. Nah, karena memang banyak ya orang-orang gara-gara pengen mendapatkan harta ya, pengen mendapatkan dunia, akhirnya mereka menjadi buzzer gitu ya. Buzzer itu adalah orang-orang yang dibayar kadang ya untuk menggiring opini di masyarakat ya sesuai dengan yang memberikan uang ya, kepentingan mereka apa, akhirnya disewalah orang-orang yang sengaja menggiring opini masyarakat ya sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, artinya mereka mau saja disuruh apapun, bahkan termasuk tadi kadang ya menghina ulama, bahkan di situ berbuat zalim terhadap ulama ya. Kan kita lihat sekarang ini banyak ya ulama-ulama dibunuh. Alasan mereka nanti
Kalau sudah ketangkap, mereka dibilang gila ya, dilindungi mereka ya, karena mereka memang sudah dibayar ya, sudah disetting ya. Karena kalau kita secara nalar saja nggak mungkin orang gila itu sasarannya kok tepat gitu ya. Kalau orang gila kan asal aja Bu ya. Tapi kalau kita lihat kemarin seperti saya Ali Jaber ya, kenapa yang namanya orang gila langsung menuju ke beliau? Kenapa ustadz-ustadz yang lain di beberapa tempat juga langsung fokus ke ustadz itu? Nah, jadi kita di sini benar-benar sudah dihadapkan dengan fitnah yang sangat di depan mata kita ya, maka kita harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah ya ibu-ibu, supaya Allah masih menolong kita umat Islam, karena janji Allah ketika kita sungguh-sungguh beriman bertakwa, maka apapun yang mereka rencanakan, apapun yang orang kafir ataupun orang munafik ya telah berusaha menghancurkan kita umat Islam, maka mereka tidak akan bisa selama kita sungguh-sungguh beriman bertakwa kepada Allah. Nah, jadi itulah yang kita dapat lakukan di era seperti ini. Kita harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah dan memohon perlindungan ya kepada Allah. Nah, jadi Allah tegaskan memang ya, karena dunia itu banyak orang yang tertipu tadi ya, demi harta. Mereka mau-mau saja dibayar, tidak peduli ya, padahal murka Allah itu sangat besar ya ibu-ibu, jangankan sampai berupaya membunuh, berupaya menyakiti ya, apalagi di situ menzalimi ya. Yang kita sekarang masih melihat ya, beberapa ulama masih banyak yang dipenjara ya dengan kesalahan yang mungkin banyak juga sebenarnya dilakukan oleh orang lain, namun perlakuan dari undang-undang kita itu tidak berpihak ya kepada mereka. Nah, disinilah memang Allah nyatakan kehidupan dunia itu hati-hati sekali, jangan sampai ya kita itu tertipu ya oleh kesenangan dunia yang sama sekali itu tidak ada artinya di sisi Allah, dan itu hanya sementara ya. Nah, kemudian Allah peringatkan kita ya untuk mengingatkan orang-orang tersebut dengan Al-Qur'an ya. Nah, dengan Al-Qur'an inilah kita menjelaskan ya apa yang hak, apa yang batil. Sedaya upaya kita pahami Al-Quran, dan tidak cukup hanya diri kita saja soleh sendiri ya, namun kita juga berupaya mensolehkan lingkungan kita, terutama anak-anak kita dari keluarga kita dahulu ya, untuk supaya mereka senantiasa mendekatkan diri dengan Al-Quran ya, mulai dari tilawah, nanti bertambah lagi meningkat menjadi mentadaburi ya, menghafal. Nah, yang terpenting nanti mengamalkan. Nah, itulah yang terpenting ya, tahapan kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran ini sudah menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita tidak lepas dari petunjuk yang Allah berikan pada Al-Quran maupun hadis ya. Nah, di sini dengan Al-Quran inilah maka Allah janjikan kita tidak akan terjerumus ke dalam neraka. Nah, karena di dalam Al-Quran ini semua adalah firman Allah, adalah petunjuk dari Allah yang maha tahu. Nah, pernah suatu ketika ya di zaman Rasul, ketika Rasulullah berdakwah di Taif, kita mungkin masih ingat ya, Rasulullah berdakwah di sana dilempari batu ya oleh penduduk Taif, bahkan sampai Rasulullah itu kakinya berdarah-darah ya, sampai beliau itu benar-benar sangat kepayahan ya dengan dakwah di sana. Bayangkan seluruh kampung menimpuki dengan batu Bu ya. Auzubillah min dzalik. Jadi betapa sedihnya malaikat yang menyaksikan ya, kemudian bahkan gunung yang ada di sana itu pengen diperintahkan oleh Rasul, perintahkan saja nih kami hancurkan penduduk Taif, saking murkanya mereka melihat penduduk Taif ya. Namun Rasulullah kan ya bukan mendoakan yang buruk, justru Rasulullah mendoakan kebaikan ya buat penduduk Taif. Nah, maka Rasulullah ketika kembali ke Madinah itu kan sahabat itu luar biasa marah Bu ya, marah sekali, pengen balas dendam gitu ya. Bukan dalam artian balas dendam, mereka itu pengen dakwahnya itu dengan berperang ya, dengan berperang. Nah, katanya, oh kalau sudah begini ya Rasul, kita perangi saja mereka gitu ya. Kata Rasulullah, tidak ya, aku memilih untuk mendoakan mereka. Nah, namun ternyata ada beberapa sahabat itu yang ngotot ya, sudah dibilang jangan ya, kata Rasulullah untuk kebaikan, maka tahan diri kalian. Namun yang namanya banyak ya sahabat itu, ada yang mungkin karakternya tidak bisa menahan diri. Nah, ada yang beberapa itu ke sana ya, istilahnya dia mau memerangi secara nyata ya dengan membawa pedang begitu ya. Namun akhirnya dia malah
terpuruk ya, lebih babak belur lah istilahnya ya, karena dengan kekuatan juga yang belum seberapa ya ketika awal-awal dakwah itu. Nah, di sini pelajaran dari menurut ahli tafsir bahwa ketika Allah dan Rasul itu sudah memerintahkan misalnya, walaupun kita tidak tahu ya maslahat baik buruknya, ketika itu sudah perintah Allah dan Rasul, maka wajib bagi kita sami'na wa ata'na. Jadi jangan karena alasan lebih maslahat yang ini, maka kita tinggalkan ya perintah Rasul. Nah, seperti kita ingat perang Uhud. Perang Uhud itu kan juga begitu ya. Perang Uhud itu Rasulullah sudah berpesan, apapun yang terjadi, para pemanah yang di bukit Uhud itu untuk tidak turun. Apapun yang terjadi, kata Rasul, jangan pernah turun sebelum aku perintahkan. Namun ternyata mereka akhirnya kan tertarik ya dengan harta ganimah ya, rampasan perang, karena di bawah itu sudah pada memunguti harta rampasan. Nah, mereka khawatir nggak dapat bagian ya, akhirnya ada yang turun ya. Nah, maka itulah ya menurut mereka lebih baik turun, nih sudah aman. Karena melihat musuh itu memang sudah pergi semua ya. Nah, sudah pergi. Nah, maka mereka memandang lebih maslahat nih kalau kita turun mengumpulkan harta. Nah, padahal mereka juga tahu Rasulullah pernah berpesan bahwa jangan pernah turun sebelum diperintahkan. Artinya di sini mereka sudah menyelisihi perintah Rasul. Dan benar ya yang terjadi, orang kafir tadi setelah melihat di atas bukit itu pasukan pemanah kosong, mereka balik lagi menggempur ya, sampai luar biasa ya, ada kurang lebih 70 sahabat ya, syuhada. Kalau kita ke Bukit Uhud itu kan ada yang dipagari itu Bu ya, syahada Uhud ya, kurang lebih 70 orang, termasuk di dalamnya ada Sayyidina Hamzah ya, paman Rasulullah, ada Mus'ab bin Umair ya, sahabat yang awal-awal berdakwah di Madinah. Masya Allah, Rasulullah sangat sedih ya. Nah, itulah yang terjadi. Jadi ketika kita mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, kalau ada perintah ya, perintah apapun itu, entah kita sudah tahu atau belum hikmahnya, kalau itu sifatnya wajib, maka tidak ada tawar-menawar bagi kita untuk melaksanakannya. Ketika itu perintahnya haram, maka sedaya upaya kita harus meninggalkannya. Karena Allah di sini Maha mengetahui ya. Allah tahu betul rahasia di balik perintah yang terbaik di dunia bahkan di akhirat. Maka kita jangan pernah ragu, setiap perintah Allah dan Rasulnya sami'na wa ata'na bagi kita. Kita mendengar dan kita wajib mentaatinya. Nah, inilah tadi makna dari ayat ini. Kata Allah ya bahwa karena petunjuk Al-Quran inilah yang akan menyelamatkan kita ya untuk tidak terjerumus ke dalam api neraka. Nah, kemudian di sini Allah tegaskan kembali bahwa pelindung dan pemberi syafaat ya atau pertolongan itu hanyalah Allah. Tidak ada yang bisa menolong kita ya, tidak ada yang bisa memberikan perlindungan nanti di yaumil kiamah ya, karena kekuasaan itu satu-satunya mutlak ya, hanya milik Allah. Maka saat inilah kita berusaha bagaimana Allah itu meridhoi kita, merahmati kita, supaya kelak Allah melindungi kita. Saat di dunia inilah kita menunjukkan diri kita ya di hadapan Allah. Karena kalau sudah meninggal itu tidak ada lagi manfaatnya ya, kita mau seperti apapun berusaha baik tidak akan bisa lagi. Karena di dunia inilah waktunya kita menunjukkan diri kita hanya di hadapan Allah, menunjukkan bahwa kita bersungguh-sungguh mentaati Allah, bersungguh-sungguh menjauhi larangan Allah. Mau dilihat atau tidak dilihat orang lain, tidak peduli ya, dan bahkan jangan sampai kita melakukannya bukan karena Allah, karena semua itu akan sia-sia. Nah, maka kita melakukan kebaikan itu semata-mata mengharap ridha Allah. Begitu juga meninggalkan keburukan semata-mata meraih ridha Allah. Jangan sampai kita berbuat kebaikan hanya mengharapkan ya pujian maupun untuk berbangga diri ya. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Nah, karena di sini Allah tegaskan tadi bahwa pelindung dan pemberi syafaat dan yang mampu menolong kita nanti hanyalah Allah, tidak ada yang mampu menolong. Bahkan kata Allah di sini, jika dia hendak menebus ya dengan segala macam tebusan apapun, bahkan mau menebus dengan emas sepenuh bumi pun ya, di dalam tafsir ulama mengibaratkan seandainya kita punya emas sepenuh bumi pun ya untuk menebus kita supaya kita keluar dari api neraka tidak akan bisa. Nah, ketika sudah diponis menjadi ahli neraka ya, maka tidak akan bisa ditebus dengan apapun kata Allah. Maka tidak akan diterima.
Nah, mereka itulah kata Allah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri ya. Karena Allah sudah sedaya upaya ya memberikan kita jalan supaya kita ini mendapatkan hidayah. Sudah banyak sekali. Al-Qur'an Allah jaga supaya sampai akhir zaman pun manusia bisa mengetahui petunjuk yang ada di Al-Qur'an. Allah turunkan rasul ya untuk memberikan contoh penerapan Al-Qur'an secara penuh. Nah, jadi Al-Qur'an itu sudah dipraktekkan ya semuanya oleh Rasulullah. Maka dikatakan Aisyah bahwa Rasulullah itu pribadinya adalah sebagaimana Al-Qur'an yang berjalan gitu ya. Karena semua perintah Allah itu pasti kita bisa lakukan ya, karena memang diperintahkan untuk manusia dan sudah Allah ukur itu ya. Artinya Allah tidak akan mungkin memberikan perintah itu di luar kesanggupan kita. Nah, kemudian di sini nah Allah gambarkan tadi ya bagaimana keadaan mereka itu di neraka. Ini supaya kita juga sadar diri ya, sekarang itu jangan terlena ya oleh kehidupan dunia, supaya kita segera ya untuk mempersiapkan diri kita kapanpun Allah mau memanggil kita, maka kita di sini melihat ya azab Allah digambarkan di sini, minuman ya orang di neraka itu diantaranya karena ada juga minuman itu dari nanah Bu ya, ada yang dari timah panas ya, dari air yang mendidih di sini ya, digambarkan air mendidih. Di dalam tafsir dijelaskan para ahli tafsir bahwa air itu ketika diminum itu hancur sini Bu ya, kulit kita itu langsung meleleh ya, hancur, dan usus kita itu langsung terpotong-potong ya, saking panasnya ya. Jadi nauzubillah min zalik ya, ini ahli tafsir Bu ya menggambarkan siksa itu mereka berdasarkan lihat lagi hadis-hadis ya, tafsir Ibnu Katsir itu. Jadi gambaran api neraka itu sudah sangat jelas ya, bahwa seandainya kata Allah itu dibolongin satu lubang jarum saja neraka itu, maka tidak akan ada yang bisa di dunia ini hidup ya, hancur semuanya saking panasnya. Nah, sedangkan baranya saja digambarkan, bara api neraka itu, seandainya kita berdiri ya di atas baranya api neraka, maka tubuh kita ini meleleh Bu ya, otak kita mendidih, hancur kita itu saking panasnya ya. Maka mau seluruh api di dunia ini dikumpulkan, mau gunung meletus ya, mau api sebanyak apapun di dunia ini, itu tidak lebih dari 1/70 ya, saking saking panasnya api neraka itu luar biasa ya, tidak ada bandingnya. Dan digambarkan bahwa neraka itu kan merupakan seperti lubang-lubang yang sangat sempit ya, digambarkan itu lubang yang sangat sempit ya, dan di situ sendiri-sendiri tidak ada yang bisa menolong ya. Nah, nauzubillah summa nauzubillah ya, kata Allah, yang bisa menolong itu hanya Allah ya, yang bisa memberi syafaat. Karena itu disinilah, di dunia inilah kita bersungguh-sungguh di hadapan Allah secara jujur, secara tulus ikhlas ya, mengabdikan diri kita hanya kepada Allah. Dan azab yang sangat pedih kata Allah disebabkan kekafiran mereka. Nah, makanya Allah tuh sudah luar biasa ya, Rahman Rahimnya Allah, dengan kalimat-kalimat yang sederhana saja kita dapat dijanjikan ya. Misalnya qul huwallah itu 10 kali, Allah sudah janjikan itu dapat rumah di surga Bu ya. Rumah di surga itu Masya Allah Bu ya, luar biasa ya. Kemudian sholat rawatib 12 rakaat, kata Allah juga sama, dijanjikan istana di surga ya. Sebenarnya mudah ya, kalau kita mengikuti itu perintah-perintah Rasul itu luar biasa ya, mudah sekali sebenarnya kalau kita mau. Nah, yang susah itu kadang mengendalikan hawa nafsu ya, maksiat jalan ya, ibadah jalan itu hati-hati ya, karena maksiat tadi sebagaimana dia menghanguskan pahala-pahala kita. Karena itulah kita fungsinya belajar Al-Qur'an ya. Nanti kalau ibu-ibu kita sampai ke Al-Hujurat ya, surat Al-Hujurat ayat kedua itu, Allah memerintahkan kita bahwa jangan sampai kita berbicara lebih keras ya dari suara Nabi. Nah, maka ahli tafsir menyatakan berbicara lebih keras dalam konteks saat ini karena Nabi sudah tidak ada, berarti kita tidak boleh lebih keras berbicara misalnya kepada suami kita, kepada orang tua kita, kepada misalnya alim ulama gitu ya, kalau berada satu majelis ya dengan mereka. Karena ternyata di dalam Al-Qur'an tersebut ya Allah jelaskan
dosa bersuara lebih keras itu akan menghilangkan ya seluruh pahala-pahala kita. Nauzubillah ya, summa nauzubillah. Nah, jadi maka kita ajari anak-anak kita jangan sampai berteriak ya di hadapan kita orang tua dalam rangka ya untuk meraih ridha Allah, karena Allah murka ya. Nah, ternyata kalau kita lihat sepele Bu ya, berbicara keras, ternyata di sisi Allah itu adalah dosa yang sangat besar ya. Nah, itulah fungsinya kita paham ilmu. Banyak ternyata perbuatan yang mungkin selama ini kita lalai ya, ternyata di sisi Allah itu besar ya perhitungannya. Nah, di sini kita lanjut ayat 71 tentang ini ya. Nanti saya ceritakan asbabun nuzulnya ya, mengapa ayat 71 ini Allah turunkan. Kita baca dulu. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da iz hadanallah. Ba'da iz hadanallahu kalladzi istahwathu syayatinu fil ardi hayrana lahu ashabu yad'unahu ilal hudatina qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Saya langsung baca artinya. Nah, jadi ayat ini ya turun terkait ajakan orang-orang kafir ya kepada Rasulullah untuk ya meninggalkan Islam. Maka Allah di sini memberikan kita ya, memberikan Rasulullah bagaimana menjawab ya ketika ada orang tadi mengajak kita keluar dari Islam ya. Kadang orang mengajak itu memang tidak langsung ya mengajak pindah agama begitu. Namun perlahan-lahan ya mulai dari mengajak misalnya acara-acara mereka dulu ya, kemudian nanti mengikuti budaya mereka ya, mengikuti gaya hidup mereka, mengikuti sedikit-sedikit kadang ya, lama-lama sampai akhirnya kita bisa jadi ya kalau mendekati orang-orang seperti ini, hidayah itu akan hilang ya dari diri kita dan akhirnya masuk ke dalam kekafiran. Nauzubillah ya. Jadi hati-hati sekali dengan ajakan ya orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik atau siapapun ya, karena kita tidak tahu ya yang namanya orang munafik itu kan dia Islam ya. Namun kalau perilakunya mengajak pada keburukan, maka itulah ya tanda-tanda orang yang wajib kita jauhi ya supaya kita tidak terpengaruh. Nah, karena di sini Allah memberikan cara ya bagaimana menghadapi orang yang mengajak kita pada keburukan, pada kesesatan. Nah, dalam hal ini Rasulullah ketika itu diajak untuk keluar ya, meninggalkan Islam ya, maka Allah memberikan bagaimana cara Rasulullah menjawab. Nah, katakanlah Muhammad, kata Allah di sini, apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang? Nah, di sini ke belakang dalam artian kekafiran ya, karena artinya sudah beriman, jangan sampai kembali lagi ke belakang ya kepada kejahiliahan. Setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, nah seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan. Kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, ikutilah kami, katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Nah, jadi jangan sampai di sini kita mau ya mengikuti ajakan orang-orang yang bermaksiat ataupun tadi ya majelis-majelis yang gibah ya atau majelis-majelis maksiat yang lain-lain. Maka kita di sini memohon kepada Allah ya untuk berlindung dari mereka, dan kita sampaikan di sini Rasulullah menyampaikan ya diperintahkan Allah untuk mengapa kita harus mengikuti mereka yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa juga mendatangkan mudarat, yaitu sesembahan mereka itu berupa patung-patung ya, patung Lata, Uzza ya. Di zaman dahulu mereka buat patung yang sangat banyak ya di sekitaran Ka'bah itu. Mereka meminta ya Rasulullah untuk ikut menyembahnya. Nah, maka Allah perintahkan jawab bahwa untuk apa gitu ya menyembah tadi, memohon kepada selain Allah, karena mereka itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa juga memberikan mudarat, namanya patung ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah,
Maka ketika kita sudah saat ini ya sudah tahu betul ya kebenaran Islam ya, sudah kurang apalagi Al-Qur'an itu ya sudah bukti yang sangat nyata, maka jangan pernah kita untuk mendekati ya kesesatan. Nah, mendekati itu kadang sedikit-sedikit ya, mulai dari mata kita harus menjaga ya pandangan, kemudian pendengaran ya, jangan sampai mendengar yang buruk-buruk ya, kita harus selektif ya untuk melihat, mendengar ya maupun melakukan tindakan supaya kita jangan sampai terseret tadi oleh kesesatan, karena setan itu ya, mereka namanya setan itu kan bisa jin dan manusia ya. Setan itu pokoknya orang yang mengajak tadi pada kesesatan. Nah, maka diperintahkan yang selanjutnya kita diperintahkan untuk berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Nah, arti berserah diri itu tadi artinya kita sungguh-sungguh ya melaksanakan secara ya seperti saya sampaikan tadi di ayat ya, bahwa sami'na wa ata'na itu artinya kita benar-benar tidak pernah berpikir lagi kalau sudah perintah dari Allah ya yang hukumnya wajib misalnya, larangan yang bersifat haram, maka tidak perlu lagi kita sibuk cari hikmahnya dulu, cari manfaatnya dulu baru kita laksanakan. Namun segeralah kita laksanakan, pasrah saja, karena kita sudah yakin Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah itu Maha tahu rahasia di balik semua perintah. Nah, baru orang sekarang menyadari kadang ya manfaat puasa ya. Ada itu teman saya yang gula darahnya sampai 1000 Bu, masih kuat ternyata ya. Nah, nggak tahulah ya saking ininya nggak dirasa ya. Nah, namun ternyata akhirnya dia puasa tuh ya, dengan puasa Daud ya. Alhamdulillah sudah normal sekarang. Nah, orang baru kadang dengan puasa ya bisa penyakit banyak Bu ya, banyak ternyata, bukan hanya penyakit gula darah saja, ada juga yang sudah diponis mau dioperasi ya. Ini teman saya sendiri cerita tuh, kakinya ada bendolan ya, sudah ke dokter bedah itu mau dioperasi ya. Nah, tapi ternyata karena biaya ya berapa juta waktu itu dia tidak sanggup, cuman dibacain Bu Al-Fatihah gitu ya, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, terus dibacain salawat Bu ya, mohon sama Allah untuk disembuhkan. Alhamdulillah hilang Bu. Dokternya sampai heran ya, kok bisa gitu ya. Nah itulah, karena itu luar biasa memang ya, Allah sudah janjikan Al-Qur'an itu syifa ya, obat. Dan kalau kita yakin dengan janji Allah ya memang akhirnya Allah sesuai prasangkaan kita, kata Allah ya. Kalau kita menyangka Al-Qur'an ini bisa jadi obat, Al-Fatihah saja itu kan, maka benar-benar Allah akan hilangkan penyakit itu. Nah kan pernah sahabat itu juga ya, ketika mereka dalam perjalanan istirahat di sebuah kampung. Nah, pemuka kampungnya itu kena racun ya, gigitan ular atau apa tuh cerita di dalam riwayat ya. Nah, maka dia karena saking kelaparannya mereka ini ya, akhirnya minta makan kepada penduduk. Penduduk ini tidak mau ya memberi makan kepada orang asing. Nah, akhirnya mereka laporkan itu kepada penguasanya tadi. Nah, penguasanya tadi mensyaratkan mereka akan memberi makan ya kepada sahabat tadi, sahabat Rasul, kalau mereka bisa menyembuhkan ya penyakit si raja tadi. Nah, maka sahabat ini yang yakin ya dengan Al-Qur'an itu sebagai syifa, maka dia hanya bacakan itu Al-Qur'an ya, Al-Fatihah ya, dan beberapa surat pendek tadi, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, itu ditiupkan ya ke kaki apanya tadi, pemuka masyarakatnya itu, dan sembuh ya. Masya Allah. Maka mereka akhirnya dihadiahi hadiah yang sangat besar ya, di samping makanan juga hadiah-hadiah. Nah, maka setelah sampai ya bertemu Rasul, sahabat yang lain mengadu, ini bagaimana ya Rasul, ini teman kita ini dapat banyak sekali hadiah ya dari ini tadi diceritakan. Kata Rasulullah halal itu ya, karena memang keyakinannya Al-Quran itu menyembuhkan. Masya Allah, benar-benar Allah janjikannya sesuai dengan prasangkaan kita. Nah, disinilah artinya berserah diri. Jadi ketika itu kita tahu larangan dari Rasul, juga perintah Rasul misalnya, atau larangan dari Allah, kan pada hakikatnya sama Bu ya, hadis itu juga adalah larangan dan perintah Allah, hanya redaksinya saja menggunakan bahasa Rasulullah. Makanya ada yang dibilang hadis qudsi Bu ya. Kalau hadis qudsi itu redaksinya dari Allah Bu, tetapi yang menyampaikan, mengucapkannya itu riwayatnya ya berdasarkan sabda Rasulullah, namun teks redaksi hadisnya dari Allah langsung. Nah, sedangkan Al-Qur'an itu kan memang benar-benar ya kalam Allah, benar-benar bahasa langsung dari Allah. Nah, kalau hadis itu bedanya adalah perintah Allah namun disampaikan melalui
bahasa Rasulullah ya. Makanya kalau ahli bahasa itu bisa membedakan ya mana Al-Qur'an, mana hadis. Dan orang awam sendiri kita kalau sering-sering baca ya hadis dengan Al-Qur'an itu memang ada perbedaan di situ. Nah, itulah tadi makna kita berserah diri, artinya kita sungguh-sungguh ketika menjalankan ya ibadah itu benar-benar kita berikan yang terbaik dan kita semata-mata hanya meraih ridha Allah ya, dan kita tidak perlu khawatir ya, semua yang Allah perintahkan itu ada rahasia kebaikan yang luar biasa ya, Allah Maha tahu. Nah, di sini juga Allah berarti mengingatkan kita untuk tidak kreatif ya, manusia membuat-buat ibadah sendiri yang namanya bid'ah ya. Bid'ah itu artinya kita membuat-buat ibadah sendiri yang tidak dicontohkan, maka itu juga Allah sangat murka ya. Jadi jangan sampai dalam beribadah itu kita asal-asal saja, karena kalau ibadah itu harus ya jelas dalilnya dari Al-Qur'an maupun hadis yang sahih. Nah, sedangkan hadis yang maudhu, palsu itu juga harus hati-hati. Kita tidak boleh ya mengamalkan suatu ibadah yang berdasarkan hadis palsu ya. Nah, karena itu sekarang ini kan gampang Bu ya, kalau mau lihat di Play Store itu ada ensiklopedia hadis ya, 9 imam ya, itu ada Ad-Darimi, Bukhari, Muslim ya, hadis-hadis. Nah, itu silahkan itu kita bisa tahu ya, Masya Allah ya, ada 9 itu kitab ya, ensiklopedia 9 hadis itu ya, 9 apa namanya dari ulama itu yang Bukhari, Muslim ya, yang sudah artinya tingkat kesahihannya. Jadi memang urutan itu ya, Muslim kan Bu ya, kemudian Bukhari ya, Bukhari, Muslim itu ada urut-urutannya. Nah, mereka itu sudah yang terpercaya ya, hadis-hadisnya itu hadis-hadis yang umumnya hadis-hadis sahih ya. Itu tadi berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Artinya kita juga jangan kreatif, pusing ya bikin undang-undang. Ini bagaimana nih menangani perzinahan, bagaimana nih menangani kasus narkoba, bagaimana menangani pembunuhan. Makanya sekarang ini tidak pernah habis ya Bu ya, kejahatan itu tidak membuat efek jera karena kita membuat hukum sendiri. Seandainya seperti Rasulullah, kalau kita lihat ya sejarah, ketika berzina ya, kalau sudah menikah dia berzina, maka hukumnya adalah hukum rajam. Ya, rajam itu ditimpuki batu Bu ya, jadi dia itu dikubur seperti itu, ketinggal kepalanya kelihatan gitu ya, ditimpuki semua. Biasanya hari Jumat itu semua orang menimpuki sampai dia mati. Tapi orang yang dirajam dan dia bertobat itu dosanya hilang Bu. Jadi ketika nanti dia di akhirat itu sudah tidak ada lagi dosa zinanya kalau dia menerima hukum ini dan dia bertobat. Sebaliknya kalau hukum-hukum saat ini diterapkan itu masih membawa itu ya dosanya dia kalau tidak diterima taubatnya. Tapi kalau dengan hukum Allah ini benar-benar dibersihkan Allah ya. Makanya pernah seorang wanita di zaman Rasulullah ya di Madinah, dia itu adalah pezina. Nah, tapi dia bertobat ya dan dihukum rajam. Saat mau mensolati, sahabat itu kan agak apa namanya, banyak yang nggak mau ikut sholat ya karena merasa jijik ya. Nah, tapi mereka bingung kok Rasulullah menyolati. Akhirnya mereka bertanya, kenapa Rasul menyolatkan orang pezina itu? Kata Rasulullah, tahukah kalian, Allah sudah mengabarkan bahwa taubatnya wanita ini diterima. Bahkan kata Allah, seandainya dibagi-bagi kepada 70 orang, belum habis itu pahala taubatnya. Masih bisa memasukkan 70 orang lebih ke dalam surga. Masya Allah. Jadi pahala wanita yang bertobat tadi, pezina padahal ya selama hidupnya, namun ternyata Allah terima karena dia sungguh-sungguh ya bertobat dan sudah dihabiskan dosanya dengan hukum rajam ya. Nah, sementara kalau yang belum menikah itu kan ya didera ya 100 kali, dicambuk, kemudian nanti dia diasingkan ya Bu ya, dalam Islam itu diasingkan selama 1 tahun ya, untuk dia terasing dari, untuk disuruh menyesali bertobat begitu ya. Nah, jadi ternyata itulah ya di zaman Nabi ketika kisos ya untuk yang membunuh ya dengan sengaja ya itu dibalas bunuh, kemudian yang mencuri juga ada syaratnya ya, minimal kalau tidak salah 4 dirham atau berapa, sekitar 4 gram emas ya, itu baru potong tangan ya, dan juga mencurinya bukan karena dia kepepet kelaparan ya, kalau yang kelaparan justru dia dikasih makanan bahkan ya, bukan dihukum. Jadi jangan dikira Islam itu kejam ya, kalau kita ketahui luar biasa Allah ya memberikan hukuman itu memang luar biasa tadi ya. Jadi rahasia di balik hukuman Allah itulah memang yang terbaik ya bagi kita.
Nah, maka dari itu berserah diri tadi, kita selalu berbaik sangka ya terhadap seluruh takdir Allah, seluruh perintah Allah, seluruh ya perintah Rasulullah itu pasti yang terbaik buat kita. Nah, kemudian di ayat 72, wa an aqimus salata wattaquh wa huwallazi ilaihi tuhsyarun, dan agar melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya, dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu semua akan dihimpun. Nah, jadi di sini kembali Allah menegaskan perintah sholat ya. Sholat itu karena memang dikatakan tiang agama, dan sholat itu adalah kunci surga. Jadi amalan yang paling harus kita koreksi ya dalam hidup kita ini, yang paling utama sholat kita. Jadi harus sungguh-sungguh kita pelajari bagaimana bab wudu ya, taharah, bersuci. Kita buka-buka lagi tuh kitab fikih, jangan sampai selama ini kita salah ya dalam berwudu, karena wudu adalah syarat sahnya sholat. Kalau wudu kita belum sah ya, maka sholat kita juga tidak sah. Nah, karena itu kita belajarlah ya mandi wajib ya kan. Karena ini terkait nih, kalau sebelum sholat kan harus suci itu ya, hadas besar, hadas kecil. Nah, kemudian kita pahami rukun itu mana dalam sholat. Yang rukun itu berarti tidak boleh ketinggalan. Kemudian yang sunnahnya mana. Nah, disitulah sholat kita usahakan sempurna dari segi rukun, syarat sahnya ya, syarat wajibnya, kemudian juga khusyuk. Nah, itulah yang terpenting. Salat khusyuk itu ketika kita bisa sungguh-sungguh ya mengingat ya apa yang mengingat, membayangkan, memahami arti yang kita baca. Jadi bukan yang lain-lain kita ingat. Menurut ulama itu yang benar itu yang diingat apa yang kita ucapkan. Kalau kita lagi membaca Allahu Akbar, ya Allahu Akbar yang kita bayangkan kebesaran Allah, jangan yang lain-lain gitu ya. Ini menangis dalam sholat tapi yang diingat gara-gara dosa misalnya. Bukan begitu ya, malah tidak tepat ya. Jadi yang tepat itu apa yang kita ucap, kita pahami. Nah, maka inilah tugas kita ya untuk memahami seluruh bacaan sholat, minimal yang rukun ya. Yang rukun itu Al-Fatihah, Bu ya, benar-benar kita pahami di situ artinya. Itulah ya makna sholat yang nantinya bisa menjadi kunci surga ya, menjadi tiang agama. Yang ibaratnya tiang ya, tiang suatu bangunan, kalau tidak kokoh maka bangunan itu akan roboh. Nah, itulah mengapa kadang kita masih mudah ya, masih malas, kadang melakukan kebaikan, masih mudah sedikit-sedikit terjerumus ya ke maksiat karena memang belum kokoh tiangnya. Nah, baru sedikit kena angin udah bengkok ya. Nah, disinilah makanya selalu nih Allah tekankan ya, perintah sholat ini benar-benar kita tegakkan ya, karena endingnya ya kalau kita benar menegakkan sholatnya itu, maka kita akan menjadi pribadi yang bertakwa tadi ya, bagaimana kita bisa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah itu kuat ya, tidak terpengaruh godaan bisikan nafsu dan lain-lain, karena kekuatan sholat kita itu. Nah, karena itu kalau mau kita memperbaiki diri kita, mulailah ya dari memperbaiki sholat kita, usahakan tepat waktu ya, usahakan tadi kita pahami ya bagaimana Rasulullah sholat. Itu kan banyak Bu ya sifat sholat Rasulullah. Nah, itu bisa kita pelajari masing-masing ya Bu. Kemudian di sini ayat ke terakhir, wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yauma yaqulu kun fayakun qauluhul haqq wa lahul mulku yauma yunfakhu fis sur alimul ghaibi wasyahadati wa huwal hakimul khabir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak, nah, dengan benar. Ketika dia berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan miliknya lah segala kekuasaan. Pada waktu sangkakala ditiup, dia mengetahui apa yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti. Nah, Masya Allah Bu ya, dari ayat ini Allah menegaskan kembali bahwa seluruh ya yang ada ya, langit, bumi ya beserta isinya, maka itu ciptaan Allah, kata Allah. Ini adalah berita yang pasti kebenarannya. Maka dari itu jangan pernah kita mengadakan sekutu ya bagi Allah ya. Misalnya gara-gara tadi ya, apa namanya, ya gara-gara dunia lah ya, macam-macam itu dunia itu ya. Akhirnya kita menyampingkan panggilan Allah, menomorduakan Allah ya. Nah, akhirnya kita kadang mau-mau saja ya mencari harta dengan yang
yang apa namanya, yang abu-abu lah ya, yang syubhat ya, apalagi yang haram masih banyak juga orang-orang yang mau ya dengan cara haram yang riba misalnya. Nah, karena tadi dunia itulah artinya dia telah menomorduakan Allah, artinya dia sudah mengesampingkan ya larangan Allah. Nah, ingat bahwa langit dan bumi itu ciptaan Allah, maka bagi Allah tinggal berkata kun ya, fayakun, jadilah ya, maka jadilah sesuatu itu. Nah, harusnya kita takut di sini ya, kalau Allah murka melihat kita di dunia itu kok kayaknya jauh ya dari petunjuk Allah ya, seenaknya sendiri melanggar aturan Allah, tuh murka sekali Allah Bu ya melihat kita itu. Ibaratnya kita saja bayangkan misalnya kita sudah seseorang misalnya memberi kita kehidupan ya, misalnya nih kita tinggal di rumahnya, sudah dinafkahinya misalnya, baik banget orang itu misalnya dikasih modal lagi. Nah, tapi kita misalnya tidak tahu terima kasih, itu manusia pasti jengkel ya. Nah, harusnya Allah tuh lebih berhak lagi untuk murka kepada kita karena nikmat Allah itu luar biasa kan Bu ya, luar biasa. Kita sekarang baru sadar kan oksigen saja tuh mahal ya, padahal selama ini kita gratis ya kan. Kalau sudah mata itu rusak, operasi bisa mahal ya, kesehatan itu baru orang sadar mahalnya luar biasa ya. Nah, maka harusnya kita menyadari nikmat Allah ini sangat besar, maka hanya kepada Allah lah kita sungguh-sungguh mengabdi ya, menghamba diri. Jangan sampai kita menghamba materi, menghamba jabatan ya, menghamba dunia, karena Allah lah di sini yang berkuasa ya, yang memiliki segalanya. Nah, kekuasaan Allah itu mutlak ya, apalagi nanti di yaumil hisab ya, tidak ada tadi kata Allah yang bisa memberi pertolongan, perlindungan selain Allah. Saat ditiup sangkakala, nah disitulah sudah akhir ya, seluruh kehidupan di bumi ini semuanya musnah Bu ya saat tiupan sangkakala itu ya, maka disitulah nanti hari kebangkitan ya, hari penghisapan. Kita harus sering-sering tuh mengingat ya, mengingat kematian, karena itulah nanti yang menjadi rem bagi kita ya untuk tidak mengikuti hawa nafsu kita supaya tidak kebablasan ya. Kalau kita tidak ingat ini ya tentang kematian ini, maka biasanya orang akan lupa, lalai ya. Nah, kemudian Allah tegaskan dia mengetahui yang gaib. Nah, artinya yang ada di hati kita, yang tersembunyi, Allah tahu betul. Jadi tidak bisa dibohongi, Bu. Mau kita berkoar-koar kita Islam ya, tapi di balik itu kita bermaksiat, maka tidak bisa dibohongi ya. Allah itu Maha mengetahui, kata Allah, yang gaib maupun yang nyata. Dan dia Maha bijaksana dan Maha teliti nih, karena saking telitinya berhati-hatilah kita ya. Karena saya pernah sampaikan cerita ya, ada seorang ulama itu yang menangis ya, sangat takut ya mengingat maha telitinya Allah ya, karena dia, saya ulang kembali ceritanya ya supaya kita kembali untuk bersungguh-sungguh ya dalam mempersembahkan kebaikan. Itu harus lurus niat kita ya, hati kita jaga, jangan sampai ada niatan ya selain mengharapkan ridha Allah. Jadi kita harus benar-benar ikhlas ya dalam ibadah apapun itu. Nah, kita ingat itu seorang ulama tersebut, dia kerjaannya menenun, dia dari merajut. Nah, kita bayangkan tuh merajut sampai jadi baju itu kan perlu berbulan-bulan kadang Bu ya. Nah, setelah jadi rajutannya dibawalah ke pasar ya, mau dijual ke penjual ya, ke toko lah ya, nitip barangnya mau minta dibeli gitu ya. Nah, tapi ternyata yang penjual ini karena udah pengalaman ya, dilihat-lihat sebentar langsung tahu, oh tidak bisa nih, saya tidak membeli ini karena ini ada cacat nih di sini. Nah, dari rajutan itu ada yang kurang rapi begitu ya, dia tahu betul. Langsung menangis kan ulama ini ya, sedihnya bukan main. Nah, penjual ini melihat ulama ini menangis, langsung, oh ya sudah saya beli aja. Bukan itu saya menangis, bukan karena tidak dibeli. Saya mengingat, katanya, mungkin selama ini saya sudah merajut amal ibadah saya, satu persatu saya lakukan. Namun ternyata setelah saya menghadap Allah, ternyata Allah tolak. Bayangkan apa yang terjadi. Nah, makanya di dunia inilah kita harus benar-benar muhasabah ya, introspeksi diri. Jangan sampai ya amalan-amalan kita selama ini nantinya ditolak oleh Allah. Nah, kita sudah tahu sendiri amalan seperti apa yang diterima. Syaratnya itu ada 2 kan, sudah sering kita ingatkan ya, bahwa yang pertama amalan itu harus niatnya ikhlas karena Allah. Yang pertama niat dulu. Yang kedua, tata caranya harus sesuai dengan yang Rasulullah contohkan ya, sesuai perintah Allah. Nah, makanya
Kalau kita berbuat baik saja di situ, seperti mohon maaf nih ya, orang-orang kafir kan ada juga ya dulu ya, Bunda Teresa itu ya yang luar biasa dielu-elukan dapat Nobel segala ya karena dia orang yang sangat humanis ya, yang sangat sosial, kemanusiaan, tapi di sisi Allah itu tidak ada nilainya Bu, karena dia kafir ya, tidak beriman. Nah, jadi syaratnya itu dia harus beriman Bu ya. Jadi iman ini yang membuat amal kita itu diterima. Nah, maka kalau kita keluar dari Islam, tidak ada gunanya lagi kebaikan, mau sebaik apapun ya, mau Bill Gates itu menyumbang sangat banyak ya, buat kan dia tuh suka menyumbang Bu ya, sosial sekali ya, keuntungannya kan orang termasuk orang terkaya di dunia ya, yang punya Microsoft dan seterusnya itu ya. Tapi di sisi Allah sia-sia. Nah, karena itu tadi kita benar-benar harus menjaga iman kita ya, dan juga menjaga tadi ibadah-ibadah kita untuk sungguh-sungguh hanya berharap rahmat Allah. Karena kalau mengandalkan ibadah kita, mungkin kita itu memang hampir tidak ada ya ibadah kita itu yang sempurna, yang layak ya untuk diterima. Karena saking kita itu mungkin banyak kelalaian, banyak ketidaktahuan ya, banyak kurang ilmu kita, tapi Allah janjikan rahmat Allah itu sangat luas, Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Nah, disitulah kita mengharap bagaimana rahmat Allah diberikan tentunya kepada orang-orang yang Allah pilih. Nah, syarat-syarat yang Allah pilih tadi, orang-orang yang sungguh-sungguh di dunia itu ya, sungguh-sungguh dia memang menunjukkan ya kesungguhan dalam hal ibadah, keikhlasan, ketulusan ya dalam mengabdi, dan dia benar-benar mengharap ridha Allah, senantiasa berdoa ya, mengharap makfirah, ridha Allah, rahmat Allah. Nah, itulah tadi ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa nantinya ya memberikan kita rahmat, termasuk Allah kan sudah sampaikan Bu ya, termasuk majelis ilmu itu Allah bagi-bagikan rahmat yang sangat besar. Bahkan Allah perintahkan saat ini malaikat ya mendoakan kita yang berada di majelis ilmu untuk mendapatkan rahmat dan magfirah Allah. Maka itu kalau kita rajin Bu ya mengaji pengajian ya, mudah-mudahan di situ Allah nanti sayang sama kita ya, melihat oh kita ini memang pengen tahu ilmu Allah, pengen mengamalkan ilmu Allah, Al-Quran, hadis, kita cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulnya. Insya Allah Bu ya, mudah-mudahan kita kelak termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat, magfirah, dan ridha Allah. Amin. Allahumma amin. Demikian ibu-ibu untuk tafsir dan juga tadabbur Al-Quran kita pada hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan ibu-ibu,